Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Kita patut berbesar hati lantaran dalam beberapa sisi di Asia Tenggara kita ternyata unggul ya. Ini dari perhelatan SEA Games saja itu sudah terlihat. Kemarin waktu prosesi penyerahan piala ternyata secara performa itu lebih baik penyelenggaraan yang berlangsung di tanah air kita. Asian Games, pesta olahraga Asia tahun 2018 silam itu luar biasa megah dan terkesan bergengsi begitu ya. Performanya luar biasa dibanding dengan perhelatan SEA Games di Kamboja tahun ini. Dan di Manila waktu 2019 silam, SEA Games-nya juga keteteran ya penyelenggaraannya, dalam arti dari sisi pengemasan begitu, pengemasan acara ya. Kalau di tanah air tempo hari rasa-rasanya lebih baik gitu ketimbang yang Asian Games nih. Asian Games nih, pesta olahraga Asia ini lebih besar kan, eventnya lebih besar gitu ketimbang SEA Games yang digelar di Manila 2019 dan yang tahun ini di Kamboja tahun 2023 ya. Nah ini ada peristiwa yang sebetulnya ini biasa netizen nih yang mengomentari begitu ya. Ketika Hendro Yap, atlet asal Indonesia, kaget podium SEA Games hanya disorot lampu mobil begitu. Peraih medali emas jalan cepat 20 km SEA Games 2023 Hendro Yap kecewa dengan kondisi podium yang gelap dan minim penerangan. Hendro Yap menunjukkan perjuangan luar biasa saat bertanding di nomor jalan cepat. Ia bisa finish dengan catatan waktu 1 jam 40 menit 42 detik. Hendro unggul nyaris 5 menit dari pesaing terdekatnya, Nguyen Tan Ngung, yang ada di posisi kedua. Namun kemenangan Hendro Yap itu diwarnai kekecewaan saat proses pengalungan medali. Proses upacara itu berlangsung setelah sore ya, setelah matahari terbenam. Dalam situasi gelap, ternyata pihak panitia tidak menyiapkan sistem penerangan untuk podium dengan baik. Waktu mau pelaksanaan upacara sudah aneh sih. Kok nggak ada lampu jalan atau penerangan lampu putih begitu? Kata Hendro Yap kepada cnnindonesia.com. Ketika upacara berlangsung, sorot lampu kemudian hanya datang dari mobil yang ditempatkan di depan podium. Hendro pun kaget dengan situasi, dengan kondisi itu gitu ya. Ya, kalau dilihat dari sisi ini memang jauh ya. Ini event SEA Games gitu, tanpa lampu, hanya pakai sorot lampu mobil gitu. Jadi komentar netizen juga macam-macam begitu ya ketika ketika akun Twitter Komisi Wasit mengunggah video pandangan mata ketika pengalungan medali itu berlangsung. Dan memang ini betul-betul di luar biasa ya, jauh dari standar event sebesar SEA Games begitu. Dan komentar netizen juga ini macam-macam ya begitu, lucu-lucu sih sebetulnya, tapi memang itulah, ini di Twitter ya, memang di Twitter itu sudah tidak aneh lagi gitu ya. Kayak begitulah ya. Nah terus kemudian ada juga yang merespon dengan event SEA Games di Manila 2019 ya begitu. Jadi warganet mengomentari ruang konferensi pers SEA Games 2019 mirip rapat RT begitu. Ya memang waktu itu komentar netizen berseliweran ya, memandang kesiapan Filipina dalam penyelenggaraan SEA Games 2019 tidak matang begitu ya, lantaran beberapa venue pertandingan masih dalam proses pengerjaan. Kondisi ini semakin diperparah setelah melihat kondisi Stadion Rizal Memorial Manila pada hari H pertandingan. Venue cabang olahraga sepak bola masih jauh dari layak untuk menggelar event sekelas SEA Games 2019 silam begitu. Nah sekarang juga kondisinya nyaris seperti itu, malah boleh jadi lebih parah begitu ya, karena waktu pengalungan medali itu menunjukkan ketidaksiapan Kamboja untuk penyelenggaraan pesta olahraga Asia Tenggara ya. Nah tapi ternyata memang ada juga yang memaklumi, karena Kamboja baru pertama kali menggelar acara sebesar itu begitu ya. Bahkan ada insiden tuh, bendera Indonesia terbalik gitu ya. Jadi
putih merah, bukan merah putih. Seperti bendera Polandia begitu ya. Nah, itu dikomentarin juga tuh oleh Kenta Wicaksana di Twitter. Untuk warga Polandia, please kritik pakai bahasa yang santun dong. Kamboja ini salah satu negara yang ekonominya kurang di ASEAN. Ini juga pertama kali mereka ngadain event internasional, jadi kekurangan sudah pasti bakal banyak. Nih bijak, tapi itu tadi tetap ya, yang bendera terbalik itu tampaknya masih berbekas begitu. Nah, ada juga yang dari Ohisama nih mengomentari cuitan Mafia Wasit itu ya. Negara lain tidak ada yang menghina. Kenapa kita malah melakukannya? Setiap negara punya kemampuan ekonomi masing-masing. Hormatilah negara lain. Fathia Marbun ini, akun ini juga berkomentar. Miris memang, tapi kalau mereka nggak dikasih kesempatan, kapan majunya? SEA Games ini pasti bikin perekonomian mereka meningkat dan jadi pengalaman berharga. Gimana bikin event olahraga besar? Ahmad Ishak ini lagi juga mewajarkan ya. Tapi setelah mengetahui bahwa ini kali pertama Kamboja sebagai tuan rumah dan selalu menolak jika ditunjuk sebagai tuan rumah, saya maklum sih. Semoga ke depan Kamboja bisa lebih berbenah jika ditunjuk kembali sebagai tuan rumah. Nah, itu dia. Jadi jadi memang selain komentar-komentar yang nyelekit gitu ya, ada juga yang sejuk ya gitu. Dan memang mestinya seperti itu. Nah, teman-teman, tapi memang di Twitter ini menarik ya, dan kalau kita mau mengasah kematangan kematangan emosi gitu sebagai netizen, ya masuklah ke Twitter diantaranya. Nah, di sana kita bakal menemukan perang tweet gitu ya. Apalagi sekarang menjelang pemilu presiden ya, menjelang hajat pesta demokrasi dari bukan saja presiden, bahkan mulai dari legislator, kepala daerah, kota kabupaten sampai provinsi, dan pemilu presiden gitu serentak. Tentu sangat riuh di Twitter begitu. Dan kita bisa belajar bagaimana merespon narasi-narasi yang sejalan dengan kita, narasi-narasi yang tidak sejalan dengan kita, narasi-narasi yang kasar, lembut, dan biasa-biasa saja. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.